Hey, ini aku, Kat. Aku kembali untuk memberitahu kalian bagaimana selanjutnya dari kehidupanku yang penuh drama. Jadi, aku dan ibuku tidak pernah berhubungan sebaik ini. Dia membenci caraku yang tomboy dan berharap aku jadi perempuan. Jadi ketika tunangan barunya, Max, tinggal bersama putrinya yang mirip boneka Barbie-nya, Taylor, ya, ibuku langsung lebih mencintainya daripada aku. Saat bertengkar, dia bahkan mengatakan kepadaku bahwa dia tidak bisa mencintai orang sepertiku dan aku harus tumbuh dewasa. Bagaimana bisa ibuku mengatakan itu di hadapanku? Dan terutama di depan si bocah cilik Taylor. Aku sangat marah sampai aku mengurung diri di kamar malam itu dan melewatkan makan malam. Tapi kemudian sekitar jam 3 pagi, perutku tidak berhenti keroncongan. Jadi aku menyelinap ke dapur dan kaget-kaget gak ada sisa makanan untukku sama sekali. Hebat, jelas mereka tidak lagi menganggapku sebagai bagian dari keluarga ini dan ingin aku mati kelaparan. Aku gak bisa tidur lagi setelah itu. Jadi begitu matahari terbit, aku menelepon sahabatku Harry untuk bangun pagi-pagi. Dia menjawab telepon setengah tertidur. Apa? Aku menyuruhnya bangun dan membantuku karena aku perlu menyelamatkan diri dari mimpi buruk kehidupan rumah tanggaku. Oh, dan aku juga menyuruhnya membawakan makanan. Dia bergumam, "Ya, baiklah." Setidaknya berangkat lebih awal berarti aku tidak perlu menghadapi ibu dan Taylor. Begitu aku masuk ke mobil Harry, dia memberiku sandwich dan bertanya ada apa. Dan aku memberitahu bagaimana Taylor pada dasarnya adalah Barbie dalam mimpi buruk. Dia menyeringai padaku. Ya, apa yang dia lakukan? Mencuri semua makananmu? Keranjang sekali dia malah membuat ini menjadi lucuan. Omong-omong, aku menceritakan padanya semua yang terjadi sambil mengunyah sandwich. Dia menjawab, "Ayolah, Kat. Memangnya kamu akan membiarkan anak berusia 16 tahun menguasaimu? Bagaimana kalau aku datang sepulang sekolah dan membicarakan situasinya? Aku akan melawan anak ini untukmu." Aku dengan bercanda menjawab, "Baiklah." Aku rasa itu mungkin bisa membantu menjaga perdamaian. Karena entah kenapa, ibuku sepertinya menyukaimu. Jadi, Harry datang dan tentu saja, ibuku berada di sekelilingnya. Memberitahunya betapa tampannya dia dan meminta dia tinggal untuk makan malam. Aku merinding mendengarnya. Lalu aku harus mendengarkan ibuku memberitahunya betapa dia tidak bisa memahamiku dan bagaimana dia harus menjelaskannya padaku. Hello, aku masih ada di kamar. Kemudian Taylor tiba di rumah dengan rambut berkilau dan feminim. Aku bersumpah wajah ibu bersinar hanya dengan melihatnya. Dan yang lebih buruk lagi, begitu pula wajah Harry. Oh, Harry, apakah kamu sudah bertemu Taylor, adik Kat? Dia satu sekolah dengan kalian. Hai Taylor, aku pasti pernah melihatmu. Tapi aku nggak tahu kamu adalah adik Kat. Dia tidak memberitahuku. Dia mengikutku sambil tersenyum padanya. Dengan suaranya yang manja, Taylor menjawab, "Senang bertemu denganmu, Harry. Apa kamu pacar Kat?" Kita semua tertawa terbahak-bahak. Lalu ibuku menimpali, "Sayang, aku harap, tapi tidak. Kakakmu sepertinya alergi terhadap cinta. Tapi kalian berdua akan menjadi pasangan yang serasi." Apa-apaan ini? Mereka berdua tertawa dan Harry menjawab, "Aku pasti mau melakukannya, tapi cewek cantik seperti Taylor pasti tidak mampu memperhatikanku." Bagus. Terima kasih Harry. Seolah-olah Taylor tidak cukup besar kepala, aku dengan licik menendang kaki Harry dan memberinya tatapan kotor. Setelah makan malam, aku dan Harry pergi bermain video game di kamarku. Segera setelah aku menutup pintu, dia memberitahuku kalau Taylor kelihatannya baik-baik aja. Apakah dia dibutakan oleh penampilan Barbie-nya atau semacamnya? Aku sangat marah sampai aku membanting controller gameku dan mengatakan padanya bahwa dia payah. Kenapa semua orang memperlakukanku seperti lelucon? Jadi memangnya kenapa kalau aku tidak berdandan girly? Aku masih punya perasaan. Mereka gak tahu apa-apa tentangku. Sebenarnya aku sangat menyukai cowok baru di sekolah bernama Garrett. Dia berada di tim sepak bola putra dan dia sangat berbakat. Aku benar-benar hampir pingsan ketika dia mencetak 3 gol berturut-turut. Aku biasanya gak suka atlet. Sebagai anggota tim sepak bola putri, tim kami sering berlatih bersama, dan aku harus menahan mereka pamer untuk mengesankan para cewek, padahal kenyataannya mereka tidak bisa bermain. Dan mereka melewatkan semua waktu latihan untuk pergi berpesta. Garrett berbeda, dia benar-benar bersinar di antara orang-orang tak berguna itu. Aku mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Ternyata, Garrett dan aku punya banyak kesamaan. Kami langsung cocok dan ngobrol tanpa henti tentang sepak bola, skateboard, dan hal lainnya. Oke, jadi ada satu masalah. Dia sepertinya tertarik dengan tipe cewek pemandu sorak. Bahkan dia pernah bilang kalau selebritis yang dia sukai adalah Selena Gomez. Ya, aku tahu dia sangat feminim. Itu membuatku banyak berpikir. Aku pasti tidak akan mengubah siapa diriku sebenarnya. Tapi mungkin sedikit perubahan tidak ada salahnya, ya kan?
Aku memberitahu Harry tentang hal itu, dan dia hanya mengatakan itu bodoh. Dia bilang tidak terlalu mendukungnya, dan itu aneh baginya. Tapi terserah. Jadi, Harry bekerja malam hari dan akhir pekan di kedai burger di mall. Aku tahu itu hanya agar dia bisa melihat para cewek yang pergi ke toko baju di seberang. Aku tahu kalau aku ingin memenangkan hati Garrett, maka aku perlu mengubah gayaku. Jadi aku mulai lebih sering mengunjungi Harry di tempat kerja. Aku duduk di sana sambil mengunyah kentang goreng gratis, sambil menonton cewek-cewek girly berbelanja, sehingga aku bisa mengetahui inti dari tren dan hal-hal lainnya. Lalu aku mencuri lip gloss dan eyeshadow berkilauan milik ibuku dan memakainya ke sekolah. Aku bahkan mulai memakai rok kotak-kotak ungu yang dibelikan ibu untukku. Maksudku, setidaknya itu lumayan edgy kan? Meskipun aku tidak punya apa-apa selain koleksi kaos kebesaranku. Tapi terserah. Itu cukup girly. OMG. Memakai rok adalah kerja keras. Aku gak bisa berlari cepat atau melompat untuk mengambil sesuatu dari rak paling atas. Aku juga terus-menerus lupa kalau aku memakai rok dan duduk dengan kaki terbuka. Ups. Rencanaku berhasil ketika Garrett mulai duduk bersamaku dan Harry saat makan siang. Oh, dan suatu ketika aku kesulitan berlari dengan rok. Dia memberikan jaketnya kepadaku untuk diikatkan di pinggangku. Semuanya jadi lebih baik. Dia mengundangku ke pesta tim sepak bolanya. OMG. Ini terasa seperti mendapatkan jackpot. Ini berarti dia menyukaiku, ya kan? Itu saja. Aku memutuskan bahwa pesta itu akan menjadi grand finalku. Aku akan melakukan perubahan total dan mengakui perasaanku padanya saat berada di sana. Akhirnya hari pesta tiba. Jadi aku mewujudkan rencana luar biasa saya. Oke, jadi riasan ibu yang jelek tidak cukup. Jadi aku pergi ke toko obat dan menggunakan alat pengujinya. Aku bahkan membawa sepasang sepatu hak tinggi milik ibu. Sekarang yang aku butuhkan hanyalah gaun. Jelas sekali, aku tidak akan membelinya untuk disimpan. Tidak, aku akan memakainya untuk pesta dan mengembalikannya keesokan harinya. Semua kegiatan mata-mata yang aku lakukan mengajarkanku satu hal. Motif bunga adalah hal yang populer saat ini. Jadi aku membeli gaun bermotif bunga yang sesuai dengan ukuranku dan pergi ke toilet mall untuk mencobanya. Hingga aku punya lebih banyak privasi. Aku memakai sepatu hak tinggi dan mengancingkan resleting gaunnya, tapi sepertinya agak ketat. Astaga, ngomong-ngomong ini melelahkan. Aku hampir tidak bisa meraih resleting di punggungku. Setelah kayak 5 menit berjuang, aku tidak sabar dan mengerahkan seluruh tenagaku untuk menariknya. Selesai. Akhirnya. Tapi, rambutku tersangkut di antara resleting. Rambut panjang bodoh. Aku mulai panik. Aku benar-benar terjebak. Harry sedang bertugas di kedai burger, jadi aku mengirimnya pesan darurat. Dia mengirimku 5 emoji menangis dengan ketawa. Tapi, dia juga mengatakan dia akan langsung ke sana. Aku gak nyangka dia akan masuk ke toilet perempuan. Jadi aku harus coba berjalan ke lobi mall. Rambutku tergerai hingga wajahku terangkat ke langit. Dan setiap langkahku gemetar karena sepatu hak tinggi. Kedua tanganku langsung terulur untuk bernavigasi karena aku tidak bisa melihat jalannya dengan baik. Aku pasti terlihat seperti zombie. Orang-orang berbisik dan tertawa. Itu membuatku bingung dan aku tersandung. Tawanya semakin keras sekarang. Dan aku bahkan gak bisa bangun. Aku berbaring di sana dalam posisi yang aneh. Merasa sangat gak berdaya karena kemarahan dan rasa malu memenuhi diriku. Syukurlah aku mendengar suara yang ku kenal. Kat, kamu baik-baik aja? Harry akhirnya menyelamatkanku. Akhirnya, dia mengusir semua orang, melepaskan sepatu heelku, dan membantuku berdiri. Lalu dia berkata, "Ya Tuhan, Kat, apa yang telah kamu lakukan? Sungguh, kenapa kamu membodohi dirimu sendiri hanya karena suatu lelucuan? Kamu kehilangan dirimu sendiri, Kat." Dia terus menggerutu sambil mencoba memperbaiki resletingnya. Hebat! Seolah-olah aku belum cukup menderita. Dia memperlakukanku sama seperti ibuku. Aku sangat marah, sehingga aku mendorongnya keluar begitu dia selesai dengan resletingnya, lalu menginjaknya. Aku sangat marah. Aku mencuci semua rias wajahku, berganti pakaian normal, dan pulang ke rumah. Tidak ada lagi pesta atau apapun. Aku sudah selesai. Begitu aku sampai di rumah, aku langsung berlari ke kamarku dan melihat baju baru di tempat tidurku. Apa? Aku gak mau melihat hal-hal jahat itu lagi. Aku mengambil gaun itu dan berlari ke bawah dan mulai berteriak pada ibu. Aku gak akan memakai ini. Aku benci itu. Aku gak akan pernah menjadi seperti Taylor yang sempurna. Jadi tolong berhenti. Aku mengira ibu akan membalasnya. Tapi yang mengejutkanku, ternyata tidak. Dia memberitahuku bahwa Harry telah mengirimnya pesan untuk menceritakannya apa yang terjadi. Ya Tuhan, Harry! Dasar pengadu. Aku mengeluarkan ponselku dan hendak menghubungi nomor tersebut untuk berteriak padanya.
Ibu menghentikanku dan melanjutkan. Dia mengkhawatirkanmu, sayang. Jadi dia memintaku untuk membantumu. Aku melihat gaun ini di toko beberapa hari yang lalu dan membelikannya untuk kamu pakai ke pernikahanku. Tapi menurutku hari ini adalah hari yang spesial juga. Pakailah dan beritahu anak itu bahwa kamu menyukainya. Ibu memelukku. Wow, aku seperti naik roller coaster emosional. Aku sangat tersentuh dan malu dengan pikiran dan tindakanku. Jadi aku setuju untuk membiarkan ibu membantuku mengeritingkan rambutku dan merias wajahku, dan aku memakai gaun yang dibelikannya. Sebenarnya aku terlihat sangat manis. Aku gak berbohong. Dia tampak sangat bahagia dan mengharapkanku yang terbaik saat aku berjalan keluar rumah dengan sepatu balet, bukan sepatu kaki tinggi. Itu benda jahat. Pestanya belum lama dimulai, jadi aku mengirim pesan kepada Garrett dan menyuruhnya menemuiku di kedai kopi dekat sini. Semuanya sudah diatur. Hanya tinggal satu langkah terakhir yang tersisa.